Setelah sembuh, istrinya mengandung kembali, keluarganya kemudian balik dalam arti lahir lagi. Bahkan lahir 2 kali lipat dari sebelumnya. Ada yang mengatakan sebelumnya anaknya 12, dan lahir kembar sampai ada 24 anak. Kaya lagi setelah itu. Tapi ujungnya lihat, wa dzikra lil abidin. Dzikra ini pengingat, contoh bagi orang-orang yang diuji dengan rasa atau ujian yang seperti serupa, substansinya sama walaupun dengan cara yang berbeda. Misal tiba-tiba Anda bekerja dari yang omsetnya, hartanya mapan, kaya, tiba-tiba kemudian hilang dalam sekejap, gitu kan? Wah, ada yang tertipu, ada yang macam-macam, hilang harta, ya, aset hilang. Nabi Ayub kan begitu, sehari hilang semua, ternaknya habis, ya, kemudian kebunnya terbakar dan sebagainya hilang. Yang kedua, ada yang diuji dengan orang-orang terdekat yang meninggal dan sebagainya, ya, seperti Nabi Ayub diuji. Ya, kemudian yang ketiga dengan penyakit. Nah, kalau dia diuji di itu dan memang sudah parah, orang mengatakan ini mustahil, maka apa yang dilakukan? Yaitu wa dzikra lil abidin. Abidin itu jamak dari kata abid. Abid itu orang yang meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka kalau sedang diuji, kembali kepada Allah. Ya, kalau sedang kena musibah, kembalikan kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sedang diuji dengan apapun, kesenangan ataupun rasa duka, maka sadari diri, ini dari Allah, semua cuma titipan. Ya, semua ini diuji supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita lebih mampu mengeluarkan kemampuan yang lebih hebat, supaya lebih dekat dengan Allah. Maka disadari, kalau sudah sadar, segera lakukan pendekatan. Lakukan pendekatan kepada Allah, tingkatkan ibadah, ya, mohon doa, sabar jalan itu, sabar dulu. Sabar itu bukan diam, sabar itu terima sebagai ujian, ambil hikmahnya, tingkatkan ketaatan. Jadi kita bisa bangkit lagi, move on. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Orang-orang yang demikian menerima dengan sabar, lalu dia alihkan energinya untuk berbuat yang positif, dia tingkatkan ketaatan, dia bangun tahajud, dia berdoa, dan seterusnya. Maka kata Allah, itu dipuji orang ini, dipuji Allah. Ya, wa rahmah, dirahmati oleh Allah. Begitu dirahmati, wa ulaika humul muhtadun, dan kemudian diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengatasi persoalan yang sedang dia hadapi. Kadang-kadang langsung oleh Allah diberikan pancaran kemuliaannya. Kita doakan yang disebutkan di sini, tidak disebutkan namanya, tapi setidaknya kita bisa doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuruk antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi mardana shifaa'an 'ajila shifaa'an la yughadiru saqama ishfihi ya Allah kama syafaita ibadakal mu'minin kama syafaita ibadakal muslimin fi kulli makan waz zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah muliakan, dan semoga Allah berikan takdir yang terbaik insyaallah. Itu yang bisa kami lakukan, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Teman-teman, saya yakin masih banyak mungkin yang ditanyakan juga, didialogkan, tapi saya harus berangkat ke luar kota. Ini waktu yang bisa kami sajikan. Mohon izin nanti mudah-mudahan bisa direkap oleh admin, ada waktu kita bisa dialogkan kembali, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam pemaparan atau jawaban yang kami sampaikan ada hal-hal yang kurang tepat, baik dari dalil dan sebagainya, ya itulah kekurangan saya. Mohon izin untuk kekurangan kami, ya itu kalau salah langsung dibetulkan ya. Terus kalau saya sebut ayat misalnya nggak sesuai, langsung disesuaikan aja. Biasanya kalau ayatnya insya Allah sesuai, paling nomornya atau apa ada yang keliru disesuaikan. Ya. Kemudian hadis silahkan dicek. Insya Allah kalau dibacakan benar. Tapi kan kadang-kadang beda cetakan dan sebagainya, yang nggak usah sibuk dengan itulah. Ya, yang penting hadisnya ada. Ya, nomornya beda, hadis ada, kan lebih baik dibandingkan dengan nomornya benar, hadisnya nggak ada. Misalnya. Ya, tapi insya Allah ya sudah dicek, mudah-mudahan baik. Ya, kalau ada salah kesimpulan mohon bisa dipahami, bisa diluruskan. Tapi kalau misalnya beda pandangan, tidak harus berselisih. Ya, beda pandangan itu kan kalau perkara furu'iyah, kalau perkara pokok nggak mungkin beda. Ya, misalnya tadi subuh sama 2 rakaat itu yang pokok, yang bedanya furu'iyahnya kunut misalnya, ada yang kunut tidak kunut, jangan jadi berselisih dari itu. Ya, karena itu kan punya dalilnya masing-masing. Yang salah tetap yang tidak sholat subuh. Kalau ada yang benar itu bukan karena kehebatan atau luas ilmu, tidak. Itu karena Allah menitipkan saja. Jadi jangan berlebihan juga. Kalau ada yang benar, yang baik diamalkan dan saling mendoakan. Mohon maafkan saya dengan segala keterbatasan, dan mohon saling mendoakan. Semoga Allah ikhlaskan dan berikan kemuliaan. Izin menyampaikan informasi teman-teman, alhamdulillah kabar baik. Pesantren Mira
itu sudah naik Habim, yang masjidnya sudah mulai, bajanya sudah naik, insya Allah akan berproses. Masih ada kesempatan bagi teman-teman yang ingin ikut berwakaf ya. Setelah nanti insya Allah jadi, kita akan jadikan tempat juga salah satunya untuk mengaji dan menyiapkan kadar-kadar ulama masa depan insya Allah. Masih ada kesempatan, tinggal nanti dilihat saja. Untuk pesantren Mira di akun YouTube juga ada ya, di rekening BSI itu yang teman-teman bisa cek, kemudian 1111444 kalau saya nggak keliru ya, atas nama Mahad Islam Rafiah Akhyar. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai siap, tahun berikutnya sudah mulai penerimaan dan pelaksanaan penerimaan sampai akhir bulan ini. Setelah itu insya Allah saya akan uji sendiri, diambil cuma 40 orang untuk yang pertama ini ya, dan itu yang formal. Nanti yang lainnya ikut kelas-kelas khusus tertentu. Yang kedua, saya mohon doanya hari ini insya Allah saya akan berangkat ke satu kota, tapi bukan untuk ta'lim, untuk menyiapkan program khusus untuk Quran. Jadi nanti akan ada pusat kegiatan besar. Saya umumkan nanti pekan depan dalam kajian Aqsa. Setelah semuanya siap dulu. Kalau belum siap kan nggak baik gitu ya. Jadi kita akan meluncurkan kegiatan untuk semesta Quran. Jadi semua kembali mempelajari Quran, jadi ahli Quran insya Allah. Kita siapkan juga bekal-bekalnya, ini kan dibagikan gratis insya Allah ya. Jadi kita cetakkan teman-teman, ada program paket hafalan itu kan, yang ada kalau running text itu ada paket hafalan. Nah itu yang kita siapkan untuk mencetaknya. Jadi kita mau cetak lagi 10.000 paket, 10.000 kali 3 ada 30.000 buku hafalan Quran untuk mencetak generasi Quran. Nanti insya Allah kita juga akan roadshow, membagikan pesuran gratis, terus kasih metode yang gratis juga. Gratis. Nah ini kita akan launchingkan bagi pelajar-pelajar yang umum sudah ada, sudah tinggal masuk ke kelasnya aja ya, di STUH Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bertemu, kumpul nanti untuk taklim ahli Quran. Sekarang masih ada muhayyam, ada karantina yang dari goa itu ya, keluar dari goa masuk untuk menghafal Quran. Masya Allah tuh hebat-hebat. Ada yang usianya rata-rata bahkan di atas 40-an, 40 atau 50 tahun, 40 tahun, ada yang 60 tahun kalau nggak salah itu. Dan akan dilatih fikih imam, fikih khatib, biasanya pulang nanti ada yang buka pesantren, buka madrasah, mengajar di masyarakat. 60 hari bersama kami di sini, 30 harinya hafal Quran, 10 harinya pengenalan, 20 harinya pendidikan imam dan khatib. Ya, itu kerjasama dengan pemerintahan setempat. Jadi kita berikan pencerahan dari sini. Yang terakhir, teman-teman sekalian, ada ya, insya Allah data sedang diproses dan dalam waktu dekat akan ada keberangkatan. Dan berita baiknya insya Allah sepulang saya dari luar kota khusus untuk murid kami secara terbatas ya, akan dibuka ikhwan, setelah itu nanti akhwat. Saya sedang siapkan perangkatnya dulu, gratis nanti, tinggal dengan kami di sini. Yang diterima hanya 20 orang ya, jadi nanti belajar dengan saya khusus. Usianya dibatasi, jadi nggak bisa semua kalangan. Ini memang belajar khusus untuk jadi penerus, insya Allah terus kami ke depan. Nanti saya dampingi, saya ajarkan, tinggal dengan kami. Programnya PKU namanya, Pendidikan Kadar Ulama. Dengan saya belajar, nanti saya kirim nanti. Ada yang saya kirim ke Mekah, saya kirim ke Madinah, ada yang saya kirim ke Mesir, ke Sudan, nanti balik lagi. Teruskan pesantren, makanya dibangun tuh wakaf kan. Jadi saya nggak memiliki apapun, ini kamera juga wakaf semua nih. Ini wakaf nih, yang ada di sini nih pada wakaf-wakaf gitu ya. Jadi saya nggak memiliki, saya cuma ikut aja yang ngajar. Jadi kalau saya meninggal, yang lain teruskan. Jadi jariah dari para peserta wakaf dan sebagainya, insya Allah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi, dan semoga Allah menyayangi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saat ini dan selanjutnya senantiasa kita dibimbing dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba melanjutkan kajian kita dari pertemuan-pertemuan awal. Sekarang kita masuk ke fase yang baru, turunan dari pembahasan iman, masih dalam bab akidah. Tapi sebelumnya kita terbiasa juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kekuatan, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau bertobat, meniti jalan kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan juga semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatibah. Amin, insyaallah. Baiklah, kita akan mencoba memasuki topik yang baru yang berkelindan dengan pembahasan-pembahasan yang lalu. Kita akan memasuki sekarang materi yang sangat penting dan masih terkorelasi dengan pembahasan akidah. Ya, jadi kalau kita sudah mengatakan akidah, nah ini sudah mencakup kekuatan simpul imannya ya, ikatan simpul imannya, ikatan kuat ya terhadap simpul imannya, atau dikenal juga dengan rukun iman, kan? Jadi kalau sudah disebutkan akidah, nah itu memberikan kesan bahwa simpul imannya mesti harus terikat dengan kuat. Ya kurang lebih sudah ada 50 video. Ya 50 video kita belajar. Ya kami duga materi yang disampaikan itu seharusnya sudah menjadikan keyakinan kita semakin menguat, kan? Iman kita semakin bertambah dan ikatan itu semakin kencang. Karena kita telah bahas detil dari simpul pertama, simpul yang kedua, simpul ketiga, sampai yang keenam, korelasinya, sampai kemudian ke amal hubungannya apa, hingga melahirkan apa yang disebut dengan amal soleh, dan hiasannya disebut dengan akhlak, dan turunannya menghadirkan keberkahan di dunia, pun demikian rahmat Allah di akhirat berupa surga. Nah, pembahasan-pembahasan itu seharusnya sudah menjadikan orang-orang yang belajar, khususnya Santimira yang terhubung ya, baik menyimak apalagi mendaftar dan masuk di dalamnya, seharusnya pembelajaran itu menjadikan simpul-simpul iman kita sudah semakin menguat, ya, semakin kokoh. Nah, penguatan ini semua itu disebut dengan akidah namanya. Saya sudah jelaskan tentang makna akidah ini dari turunan kata dasarnya, kata kerjanya, verbnya, dari aqada sampai kemudian keadaan atau sifat kekuatannya yang disebut dengan akidah. Jadi kalau ada yang disampaikan apa akidahnya, atau ada perkataan atau bahkan pembelajaran akidah itu adalah pembelajaran yang menjadikan pokok keimanan kita, simpul iman kita, rukun iman kita menguat. Jadi kalau sudah disebutkan akidah, tandanya pesan kepada kita harus sudah kuat, sudah baik, kan, sudah rekat dan seterusnya. Ini poinnya. Nah, masih terkait dalam bab ini, kita sudah pelajari simpul-simpul yang 6 itu dan turunannya, ya kan? Yang disebut dengan rukun. Ini ada 6 pokok. Nah, yang belum kita detilkan adalah hal-hal yang sekiranya bisa melonggarkan atau melepaskan ikatan yang sudah kuat ini, ya. Ikatannya sudah kuat, kan, sudah bagus, yang dibahas sampaikan dengan bahasa Al-Quran itu dengan urwatul wuthqa, kan? Urwatul wuthqa, jadi ikatan yang sangat kuat, sangat kokoh, ya. Nah, hanya kan kita juga sudah membahas pada pokok iman yang kedua tentang malaikat tuh, di simpul yang kedua ada lawannya kan, yang disebut dengan setan itu, dan telah kita bahas dari asal usulnya, cara kerjanya, bahkan di akhir tragisnya, ya. Dan secara singkat bahwa setan dimaksud telah menghadirkan atau mengajukan permintaan pada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesombongannya, yang dengan itu dia makhluk ini menolak kemuliaan
Allah memberikan ruang ya kepada iblis dengan jeda, dan iblis sesungguhnya mengerti bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Rahman, Maha Rahim, yang akan menerima taubat bagi hambanya yang mau kembali meniti jalan kebaikan. Karena itu Allah menamai dirinya juga dengan Tawwab, Tawwab dan Rahim, Tawwab Rahim. Ya, Maha penerima taubat, artinya orang yang mau kembali, hamba yang mau kembali ke jalannya, dan menerimanya itu dengan penuh kasih yang sangat dalam. Jarang-jarang ada orang pelaku kriminal, pelaku maksiat, sikap buruk, mau kembali kepada jalan yang baik, belum tentu kan. Kalau manusia biasa bisa menerima dengan perasaan yang baik, yang lembut, kecuali manusia-manusia yang terdidik, itu pun nggak langsung. Ya kan? Yang punya akhlak, punya kemuliaan, itu pun nggak bisa langsung seperti itu. Boleh jadi ada juga masih keraguan dalam hatinya, ada kekhawatiran dan seterusnya. Tapi karena Allah itu bukan makhluk, Allah khalik, Allah pencipta seluruh makhluk yang ada, yaitu sifat khalik mesti beda dengan makhluk. Maka bersamaan dengan penerimaan Allah, menerima hamba yang ingin kembali kepada jalan yang baik, disertakan penerimaan itu dengan rahmat. Karena itu sifat tawabnya disandingkan dengan rahim. Tawwabur rahim, maha menerima hamba yang mau kembali dan disambut dengan penuh kasih. Nah, iblis tidak memilih itu. Ya, dia terusir dari rahmat. Karena itu dia mengeluarkan dirinya dari rahmat sehingga terusir dari rahmat. Ya, jadi alih-alih dia mendapatkan hak, dia malah memilih mendapatkan ya, menerima hamba yang mau kembali dengan sifat tawabnya, tawab, gitu kan? Rahim. Nah, rahmat Allah ini menjadikan setiap hamba berpeluang mendapatkan kasihnya sehingga diterima taubatnya. Ya, tapi iblis ingin membuktikan kesombongannya, ya kan? Dia menolak ini, keluar dari rahmat ini. Ya, maka Allah pun menetapkan. Sehingga dia terusir dari rahmat Allah karena sikapnya sendiri, sifatnya sendiri, kemudian terlempar dari rahmat itu. Sesuatu yang terlempar dari rahmat, Masya Allah, ini bahasanya sangat luar biasa ya. Yang terlempar dari rahmat, keluar dari rahmat, ini berpindah aja dari hak ke jim. Yang tadinya rahim menjadi rajim sini. Ya. Sehingga kita